Video kali ini aku bakal sebutin lagi obat-obatan apa saja yang aku konsumsi dan berapa lama. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai karena untuk jenis-jenis obatnya itu di akhir video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang sekali di video kali ini aku kembali menyapa kalian dan juga membahas beberapa pertanyaan kalian ya. Karena banyak banget yang bertanya, Bunda sudah berapa lama sembuh dan apakah setelah sembuh masih kambuh-kambuhan? Jadi buat kalian yang baru bergabung nih, selamat datang dan jangan lupa di subscribe channel ini agar kalian mengetahui video-video terbaru aku. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Jadi aku juga itu pejuang asam lambung GERD yang menurut aku itu cukup parah ya, lumayan. Karena aku tuh banyak banget sensasi, beribu-ribu sensasi, bahkan berjuta sensasi pernah aku bilang. Karena semua ada hubungannya ya. Sakit perut, ngap, sesak, sendawa-sendawa, kelayangan, pusing, kebas, banyak banget sensasi dan ternyata semua itu adalah hubungannya dengan asam lambung. Apalagi kalau buat kita nih perempuan yang mau datang bulan itu makin banyak sensasinya ya. Sensasi anxiety-nya juga mulai kumat. Jadi aku itu dispepsia organik karena ada peradangan di lambung aku ya, dan itu yang menyebabkan banyak gas sehingga aku menimbulkan beberapa sensasi seperti ngap, sendawa-sendawa, perutnya kembung, begah ya, kayak ditepuk-tepuk itu kayak ada banyak angin ya, dan juga kayak menggembung-gembung gitu ya. Oke, di video kali ini aku bakal bahas langsung ya pertanyaan kalian, Bun, berapa lama berjuang dan sudah berapa lama sembuh. Aku tuh berjuang dari tahun 2019 dan bagaimana awalnya. Jadi aku tuh nggak tahu kalau aku tuh kena asam lambung GERD ya. Yang jelasnya pertama itu adalah aku merasakan ketakutan, kadang aku nggak bisa tidur ya, takut mati. Ya itu dulu di pikiran aku, takut banget ya. Karena mungkin aku jauh dengan keluarga ya, aku kadang mikir yang aneh-aneh, aku ketakutan ya. Tapi aku nggak sampai mikir kalau ini anxiety ya, aku tuh nggak pernah mikir kalau itu anxiety. Aku pikir karena akunya parnoan ya, karena memang aku tuh kan orangnya takutan gitu ya, dikit-dikit baper, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nggak enakan sama orang. Ternyata itu adalah salah satu sensasi karena aku tuh pernah trauma ya, ada kesalahan yang pernah aku perbuat pada saat itu. Nah, lanjut cerita, jadi aku tuh udah endoskopi karena ditemukan ada radang di lambung aku. Hasil USG aku alhamdulillahnya normal. Jadi buat kalian yang mengalami sensasi kayak aku, bisa juga melakukan pemeriksaan ke dokter ya. Aku konsumsi obat-obatan pada saat itu sekitar 2 bulan ya, 2 bulan lebih atau 8 minggu setelah endoskopi itu nonstop. Aku udah sering sebutkan obat-obatan aku, tapi saran aku kalau kalian mau konsumsi obat harus sesuai resep dokter. Karena kondisi lambung aku dengan kondisi lambung kalian itu berbeda ya. Jadi harus dicek dulu oleh dokter dan nanti akan diberikan sesuai dengan kondisi kalian agar cepat pemulihannya. Aku endoskopi di bulan September ya, konsumsi obat-obatan sampai Desember. Maret 2022 aku itu masih ada sensasi sedikit-sedikit ya. Jadi setelah endoskopi itu nggak langsung pulih ya teman-teman. Jadi kita tuh membutuhkan pengobatan lagi, dan pada saat kita melakukan pengobatan harus banget menerapkan 3P ya. 3P ini ada juga yang bilang 5P, ada yang 4P, itu terserah ya. Tapi aku itu dulu menerapkan 3P ya, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat, pola tidur ya. Dan juga aku menerapkan olahraga ringan secara teratur. Kenapa? Ini untuk mendukung ya pemulihan kita, untuk mempercepat proses pemulihan kita. Karena kalau misalnya nggak dibarengi dengan olahraga, itu nanti bakalan kambuh-kambuhan. Jadi kita tuh biasanya peredaran darah yang nggak lancar ya, kekurangan vitamin C ya, atau mungkin kekurangan vitamin D dan lain sebagainya. Jadi disarankan pada saat itu sama dokter aku, kamu harus olahraga ringan karena di perut aku tuh banyak tekanan-tekanan, banyak banget gasnya. Jadi aku ada radang di lambung ya. Jadi kalau misalnya asam lambung naik, itu memenuhi lambung aku sehingga menyebabkan gasnya. Itulah yang menyebabkan aku ngap, sendawa-sendawa, sesak ya. Dan biasanya aku tuh maaf banget ya, mau makan salah, nggak makan salah, dan juga menu-menu aku itu pada saat itu aku pantang banget. Jadi setelah aku konsumsi obat-obatan 2 bulan, aku tuh nggak langsung sembuh, butuh proses lagi, jadi step by step. Nah, setelah konsumsi obat nih, aku udah mulai enakan, tapi pada saat itu ke dokter lagi. Dok, aku ini udah mau habis obatnya. Kata dokter, gimana? Ini udah 8 minggu atau udah 2 bulan aku konsumsi obat, apakah masih ada sensasi? Aku bilang ke dokter aku,
Dok, aku masih ada sensasi sendawa. Jadi memang sensasi terakhir yang aku perjuangkan itu adalah sendawa. Karena aku tuh gastritis ya, dan sendawanya ini mulai pada saat aku setelah vaksin kedua ya, COVID-19. Aku nggak tahu itu dari mana, tiba-tiba aja aku sendawa setelah 1 minggu aku vaksin. Aku sih nggak menyalahkan vaksinnya, mungkin imun aku pada saat itu lagi nggak bagus dan aku vaksin karena aku kerjanya di layanan COVID-19 ya, makanya aku harus vaksin. Jadi setelah itu mulailah sensasi-sensasi itu. Nah, dan pada saat aku konsumsi obat-obatan selama 2 bulan karena masih ada sendawa, makanya dokter aku menyarankan untuk lanjut konsumsi obat ya sampai aku pulih. Dan setelah selesai konsumsi obat pun aku sering kambuh. Kenapa? Karena aku itu susah banget mengontrol pikiran, dan biasanya itu aku suka banget makannya banyak. Ternyata pejuang asam lambung meskipun udah sembuh itu nggak boleh makan berlebihan ya. Aku tuh udah mengatur pola makan aku ya, makan sering porsi kecil. Tapi karena aku tuh pada suatu saat ya, aku tuh lapar banget dan aku tuh pengen banget ya makan itu banyak. Aku nambah sampai 2 piring karena menunya itu ikan asin. Dari situ aku mulai kambuh. Itu 2022 ya, sekitar bulan Maret. Situ udah mulai baik, ternyata aku makannya porsinya banyak dan pakai ikan asin. Mungkin ikan asinnya berlebihan, jadi aku kambuh, sendawa lagi, perut aku perih lagi. Tapi dari situ aku hanya konsumsi obat-obatan yang ada aja ya, yang ada aja. Tapi kalau misalnya nggak membaik, boleh konsultasi ke dokter. Kemudian setelah itu aku kambuh lagi karena aku kecapean, aku kehujanan kalau nggak salah di bulan Juni. Jadi meskipun sudah sembuh masih bisa kambuh-kambuhan ya. Karena aku kehujanan, kemudian nggak makan, telat makan dan kecapean. Di situ kambuhnya apa? Aku vertigo ya, kelayangan pikiran, kelayangan. Aku tuh melihat kayak muter gitu, aku sujud kayak mau jatuh gitu. Ternyata kata dokter aku kecapean, kurang istirahat, nggak minum vitamin, dan aku mengkonsumsi sayur-sayuran putih. Jadi kebetulan saat itu aku makan toge, makanya dokter aku menyarankan untuk menghindari toge. Ya, dari situ aku mulai selektif lagi untuk mengatur pola makan ya, pola pikir aku, mengatur jam tidur aku ya. Kemudian aku juga menghindari pantangan-pantangannya, aku tidurnya tepat waktu lagi. Alhamdulillah dari situ udah membaik, udah enakan, nggak kambuh-kambuhan lagi sampai dengan saat ini sih ya. Kalau misalnya kambuh pun kecuali aku mau datang bulan ya, tapi biasanya kayak perut, namanya orang mau haid ya, mau haid, dan juga aku tuh kadang mut-mutan kalau mau haid atau mau halangan. Mungkin banyak cewek juga yang ngalamin ini. Dan sempat aku tanyakan ya sama dokter aku, dok kenapa ya kalau aku mau haid itu kayaknya sensasinya banyak. Ternyata itu adalah faktor hormonal dan itu wajar. Jadi kalian gak usah takut, gak usah khawatir, karena itu gak bakalan mempengaruhi apa-apa. Tugas kita adalah hanya menerapkan 3P, tetap makan, minum air hangat, dan juga buah-buahan, sayur-sayuran. Karena banyak banget yang nanya, boleh nggak sih kita makan sayuran? Katanya itu susah dicerna. Kalau aku sih malahan disarankan, ya nggak pernah dilarang. Karena kalau kita nggak ada asupan sayuran juga nanti kita kekurangan vitamin, kulit kita kering, dan lain sebagainya ya. Jadi aku makan sayuran, tapi sayur-sayuran yang aman dan juga cocok sama aku, seperti kentang aman sama aku tapi jangan berlebihan. Kemudian wortel, bayam itu aman sama aku ya. Kemudian obat-obatan apa sih Bun yang Bunda konsumsi ya? Jadi aku menyebutin lagi di sini, tapi obat-obatan ini cocok-cocokan, konsultasikan dulu ke dokter ya. Pada saat itu aku konsumsi obatnya itu adalah sucralfate, kemudian domperidone. Selain itu juga aku konsumsi lansoprazol. Setelah aku makan nasi aku konsumsi rebamipid. Dan pada saat aku setelah endoskopi diresepkan itu adalah obatnya Fometa dan Nexiumnya, tapi itu harus sesuai resep dokter ya. Di sini aku udah nggak ada obatnya, mungkin ada di lemari ya, karena semua bukti-bukti endoskopi aku, perjuangan aku ke rumah sakit bolak-balik ke dokter, ke klinik, ke puskesmas, ke dokter praktik, itu aku simpan semua. Itu adalah sejarah menurut aku, dan itu adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Makanya aku tuh berani share karena aku sudah mengalami hal itu. Aku ingin memotivasi kalian. Di sini aku bukan siapa-siapa, aku bukan dokter, aku hanya sharing berdasarkan pengalaman. Kalau kalian gak sendirian, aku pernah dari posisi kalian dan saat ini udah normal lagi, udah bisa makan apa aja, tapi aku masih memantang beberapa ya, seperti soda, cabai ya, aku tuh nggak makan sama sekali ya. Kemudian kafein juga enggak. Jadi kalian gak usah takut, tetap ikhtiar ya, berserah diri sama Allah.
selain kita berobat ya, konsumsi obat-obatan, kita juga harus berserah diri sama Allah ya, ikhtiar, yakinkan pada diri kita kalau kita bisa melewati semua ini, sensasi ini hanya sementara. Jadi kalian juga bisa normal lagi, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Makanya untuk pengobatan dan pada saat pemulihan, hindari dulu pantangannya, terapkan 3P-nya. Itu nggak lama, hanya sementara aja. Kalian pikirkan diri kalian, sayang diri kalian, dan sayang sama keluarga kalian. Aku dulu selalu seperti itu ya. Makanya alhamdulillahnya aku bisa terbebas, bisa normal lagi, aktivitas lagi seperti sedia kala. Oke ya, semoga yang nonton video-video aku dan juga yang saat ini masih berjuang, aku doain lekas sembuh, tetap semangat ya, jangan pernah takut. Penyakit itu semuanya ada obatnya ya, yang penting kita mau ikhtiar. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Adeva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!